Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk membahas soal PAS kelas 5. Kali ini untuk pelajaran IPS ya. Baiklah, kita mulai saja. Nomor 1. Negara Indonesia dilihat dari letak astronomisnya yaitu titik-titik A 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 BT. B 6 derajat LS sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 BT. C 6 derajat BT sampai 11 derajat BT dan 95 derajat LU sampai 141 derajat BT. D 6 derajat BB sampai 11 derajat BT dan 95 derajat LS sampai 141 LU. Jawabannya yang A. Indonesia disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai A. pedagang, B. peternak, C. nelayan, D. petani. Jawabannya adalah petani. Ya, nomor 3. Indonesia secara geografis terletak di antara dua samudra, yaitu A. Hindia dan Atlantik, B. Pasifik dan Atlantik, C. Antartika dan Atlantik, D. Hindia dan Pasifik. Jawabannya adalah Hindia dan Pasifik. 4. Keuntungan letak geografis Indonesia dalam bidang sosial budaya adalah A. sebagai pusat perekonomian, B. kaya dengan ragam budaya, C. peningkatan transportasi laut, atau D. memiliki keanekaragaman budaya lokal dan asing. Ini semuanya benar, tapi yang paling tepat adalah yang D ya, ini lebih tepat. Jadi sebenarnya semuanya jawabannya menurut Ibu benar. Kita lanjutkan ke nomor 5. Ya. Contoh interaksi antar individu adalah A. pertandingan olahraga antar RT, B. dua orang bertemu dan berjabat tangan, C. ketua OSIS sedang memimpin rapat, D. tim sepak bola bertanding di sekolah. Individu itu adalah perorangan, jadi jawabannya B. Kemudian, letak astronomis adalah A. letak suatu tempat di antara dua samudra, B. letak suatu tempat berdasarkan kedudukannya, C. letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan bujur, D. letak suatu tempat berdasarkan mata pencarian penduduknya. Jawabannya adalah C. 7. Interaksi sosial adalah hubungan antara A. manusia dengan Tuhan, A. manusia dengan manusia, B. manusia dengan Tuhan, C. manusia dengan tumbuhan, D. manusia dengan alam. Kalau sosial itu adalah manusia dengan manusia. Nomor 8. Pernyataan berikut yang tidak benar mengenai interaksi ekonomi adalah A. pembeli dan penjual merupakan pelaku ekonomi, B. interaksi ekonomi bersifat timbal balik, C. kegiatan ekonomi termasuk interaksi ekonomi, D. interaksi ekonomi tidak terjadi dalam keluarga. Yang tidak benar adalah yang D, jadi bisa saja terjadi di keluarga. 9. Indonesia disebut negara maritim karena A. terletak di antara dua benua, B. memiliki wilayah lautan yang luas, C. memiliki wilayah pertanian yang luas, D. terletak di pusat perdagangan dunia. Jawabannya adalah B. 10. Interaksi ekonomi biasanya terjadi di titik-titik. A. tempat ibadah, B. rumah, C. jalan, D. pasar. Jawabannya tentu pasar ekonomi ya. 11. Kegiatan berikut ini yang merupakan contoh interaksi sosial adalah A. membaca buku, B. menanam pohon, C. menonton televisi, D. berbincang di telepon. Jawabannya adalah interaksi sosial, berarti berbincang di telepon. Nomor 12. Jenis pekerjaan yang termasuk usaha di bidang jasa adalah A. guru, B. nelayan, C. petani, D. peternak. Jawabannya guru. 13. Tujuan manusia melakukan kegiatan usaha adalah A. menghabiskan waktu, B. memperoleh penghasilan, C. menambah beban pikiran, D. mendapatkan musuh yang banyak. Tentu jawabannya adalah memperoleh penghasilan. 14. Kegiatan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Barang atau jasa disebut A. dagang, B. distribusi, C. konsumsi, D. produksi. Jawabannya D. produksi.
15. Dalam berinteraksi dengan orang tua, kita harus bersikap A. santai, B. marah, C. sopan, D. tegang. Tentu jawabannya sopan. Berikut ini yang termasuk contoh fauna asiatis kecuali, berarti kita cari yang salah. A. kuda, B. kadal, C. kura-kura, D. kutilang. Jawabannya adalah kadal. Nomor 17. Interaksi sosial dibutuhkan manusia karena A. manusia hidup membutuhkan bantuan orang lain, B. manusia selalu memberi kepada orang lain, C. jika tidak berinteraksi manusia tidak memiliki teman, D. jika tidak berinteraksi manusia tidak dihargai. Jawabannya adalah yang A. Persekutuan yang menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama disebut A. firma, B. koperasi, C. perseroan terbatas, D. persekutuan komanditer. Jawabannya adalah A. Iya. 19. Manfaat didirikannya sanggar tari adalah A. media masyarakat untuk menyampaikan pendapat, B. melestarikan budaya bangsa, C. meningkatkan kesejahteraan hidup, D. mengenal budaya asing pada warga. Jawabannya yang B. 20. Salah satu kelemahan usaha yang dikelola sendiri adalah A. keterbatasan modal, B. keuntungan dinikmati sendiri, C. beban mengembangkan usaha, bebas mengembangkan usaha, D. tidak tergantung pada orang lain dalam pengelolaan usaha. Kelemahannya adalah keterbatasan modal. Untuk bagian 2 dan 3, Ibu ulangi ya bahwa Ibu hanya menyebutkan jawabannya saja. Tidak akan dituliskan maksudnya. Nomor 21. Hubungan antara manusia dengan kegiatan ekonomi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut titik-titik. Jawabannya adalah kegiatan usaha. 22. Wilayah Indonesia berupa kepulauan sehingga dikenal sebagai negara kepulauan. Nomor 23 atau negara 1000 pulau ya, walaupun jumlah pulaunya lebih dari 1000. Itu hanya julukannya ya. Jadi boleh menyebutkannya negara kepulauan saja. 23. Bandar udara adalah kenampakan buatan yang berfungsi untuk titik-titik, berfungsi untuk sebagai sarana transportasi udara ya. 24. Secara geografis letak Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. 25. Membuat tambak di pesisir pantai adalah bentuk interaksi manusia dengan titik-titik, bentuk interaksi manusia dengan alam. 26. Salah satu syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial dan titik-titik. Jawabannya adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. 27. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dan tempat penghasil barang ke tempat pemakai barang disebut kegiatan distribusi. 28. Salah satu contoh pekerjaan di bidang perindustrian adalah Ibu hanya berikan satu contoh saja. Kalian boleh bebas menyebutkan pekerjaan lain di bidang perindustrian. Ibu hanya memberikan contoh, misalnya pegawai pabrik. 29. Upacara pembakaran jenazah di Bali merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dengan titik-titik. Jawabannya adalah dengan manusia. 30. Salah satu cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain adalah boleh salah satu ya, Ibu memberikan contohnya, misalnya dengan cara membeli barang dagangan orang lain, memuji atau mempelajari cara orang lain melakukan kegiatan usaha. 31. Tuliskan dua contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan, masing-masing dua ya. Kenampakan alamnya boleh gunung, sungai, danau, sementara kenampakan buatannya boleh bendungan, sawah, kemudian bandar udara, rumah, lapangan bola, dan lain-lain ya. Nomor 32. Apakah yang dimaksud dengan pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah perubahan di bidang sosial budaya untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Ya, Ibu ulangi sekali lagi, pembangunan sosial budaya adalah perubahan di bidang sosial budaya untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup manusia. 33. Tuliskan dua keuntungan letak geografis Indonesia di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah Indonesia menjadi memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam. Yang pertama, Indonesia memiliki kekayaan budaya
yang beraneka ragam. Yang kedua adalah terciptanya ASEAN. 34. Tuliskan 2 contoh upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama adalah dengan cara melestarikan budaya setempat, dan yang kedua adalah mengikuti kerja bakti. Yang pertama melestarikan budaya setempat, dan yang kedua adalah mengikuti kerja bakti. Boleh melakukan atau mengisi teman-teman dengan jawaban yang lain, misalnya mengadakan festival budaya, itu juga boleh ya. Nomor 35. Silahkan dibaca. Kemudian pertanyaannya adalah urutkan proses kegiatan ekonomi berdasarkan pernyataan di atas. Jadi hanya diurutkan saja. Jadi yang pertama adalah nomor 2, kemudian nomor 3, dan terakhir nomor 1. Itu urutannya ya. Baiklah, alhamdulillah pembahasan soal IPS PAS, pembahasan soal PAS untuk mata pelajaran IPS sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.